Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Titik CR. Oke, kali ini saya akan bikin video yang berbeda dari sebelumnya karena video ini akan mengandung sedikit banyaknya mengandung spoiler. Oh, bukan spoiler tapi narasi tentang keadaan negara kita saat ini. Tentunya video ini akan mengandung banyak sekali manfaat dan pengetahuan yang penting untuk kalian semua. Dan tentunya video ini dipersembahkan untuk seluruh teman-teman setia Bina Banua dan dosen-dosen yang memberikan soal ini. Semoga dengan dibikinnya video ini saya mendapatkan nilai yang sempurna. Hahaha. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Muhammad Tridani. NPM saya 2021 10 100 456. Jadi video ini kita mulai saja. Oke, yang pertama adalah bagaimana konsep negara kita dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ditinjau dari sistem ekonomi Indonesia. Pertanyaan ini sungguh sangat dalam, sangat terperinci untuk kita jawab bersama. Baiklah, untuk menjawab ini maka kita akan memberikan beberapa sumber yang sudah saya cari di Wikipedia atau di Google dan macam-macam lainnya. Oke, video ini kita akan buka dengan memberikan sedikit pendahuluan atau pengenalan tentang materi yang akan saya sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Masalah yang paling besar dihadapi setiap negara adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran, dan pendidikan yang rendah. Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri. Sehingga mayoritas penduduk yang kurang memperoleh alat-alat produksi atau kita sebut teknologi dan sumber daya atau kita sebut pendidikan. Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. Kemiskinan adalah masalah sosial terbesar di dunia dan setiap negara berusaha untuk mengatasinya. Kemiskinan adalah faktor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu negara. Terdapat masyarakat yang berkembang dan berbahagia jika kebanyakan penduduknya berada dalam kemiskinan serta kesengsaraan. Maka dari itu kemiskinan tidak sekedar hanya masalah tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat, melainkan juga menjabarkan suatu melainkan juga menjabarkan suatu pendidikan dan kesehatan yang tidak baik. Penurunan dalam bidang pengetahuan dan komunikasi, ketidakmampuan menegakkan hak-hak asasi manusia dan politik. Jadi kemiskinan ini adalah masalah setiap negara ya. Lalu apa peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Pemerintah adalah suatu wadah untuk kita bisa. Lalu apa hubungannya dengan pertanyaan tersebut? Pertanyaan tersebut sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat sekarang. Kita bisa tahu selama pandemi COVID-19 ini ekonomi semakin merosot, semakin banyak orang yang susah mencari pekerjaan, semakin banyak pengangguran. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini?
Itulah yang akan kita kaji pada hari ini. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan adalah rasa tentram seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup, lahir dan batin. Kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Maksudnya kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional, maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan, tapi tujuan perjuangan. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara material dan sosial. Berbicara kesejahteraan akan berkaitan dengan konteks kemiskinan, namun tidak dalam semua hal. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, maka semakin rendah kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi, semakin banyaknya masyarakat yang tidak sejahtera. Begitulah. Jadi, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Sudah banyak yang dilakukan pemerintah. Seperti contohnya memberikan dana KUR untuk usaha-usaha mikro agar dapat pinjaman modal dengan bunga yang sedikit, yaitu 3%. Dana KUR sendiri sudah dijalankan kalau tidak salah mulai dari 2021 sampai sekarang masih dijalankan. Dan itu sepertinya berjalan, namun tidak semua mengetahuinya karena kurangnya informasi dan sosialisasi. Terus ada lagi program Keluarga Harapan atau PKH, program beras atau Raskin, terus ada juga BLT. Banyak yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Terus pertanyaannya, apakah ada perubahan? Terkait ada ataupun tidak perubahan, itu kembali kepada masyarakat itu sendiri. Bantuan-bantuan dari pemerintah tersebut apakah digunakan dengan sebaik mungkin ataukah digunakan untuk poya-poya? Ya you know lah. Mentang-mentang uang yang datang dadakan begitu, tidak digunakan dengan tidak bijak, lalu timbullah yang namanya gaya elit, ekonomi sulit, begitulah. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah banyak melakukan program-program yang membantu masyarakat itu sendiri tanpa kita sadari ya. Ya walaupun bantuan tersebut belum terpenuhi secara walaupun bantuan tersebut masih banyak yang melenceng. Contohnya seperti kartu prakerja. Kartu prakerja itu banyak orang-orang yang banyak uangnya bisa dapat kartu prakerja. Bahkan dia bisa mendaftarkan kartu prakerja lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dan dia dapat jatah begitu. Itu adalah salah satu contoh bantuan yang kurang tepat sasaran begitu. Jadi harapannya untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi untuk bantuan tersebut tepat ataupun tidak untuk sasarannya sendiri. Saya rasa untuk ini cukup dulu. Saya hanya memberikan sedikit pandangan bagaimana konsep negara kita memberikan kesejahteraan bagi rakyat ditinjau dari ekonomi Indonesia sekarang. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.